Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bu Dena untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia masih di bab 1, yaitu mengenai puisi rakyat. Tapi kali ini akan memasuki bagian berikutnya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri puisi rakyat dan apa saja sih yang kita pelajari untuk bab 1 ini, yaitu ada pantun, syair, dan gurindam ya. Kita juga sudah cari tahu bagaimana ciri-cirinya. Dan untuk pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari KD 314, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Dan KD 414-nya mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasanya. Nah, di pelajaran kali ini kita diharapkan bisa menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari puisi rakyat yang sudah kita pelajari. Dan juga yang paling penting adalah kamu bisa membuat puisi rakyat kamu sendiri. Misalnya nanti kamu diharapkan bisa membuat pantun, syair, dan gurindam kamu sendiri. Tapi untuk pelajaran kali ini kita akan belajar membuat pantun ya secara bersama-sama. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama, pola penyajian puisi rakyat. Yaitu yang pertama kita akan pelajari dulu pola dari pantun. Pantun, satu bait pantun terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Yang kedua, 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak saling berhubungan ya. Jadi kamu mau membuat larik 1 dan 2 apa dan larik 3 dan 4 apa itu bebas. Yang penting nanti sajak atau rimanya AB-AB seperti itu. Jadi hubungannya di sajak atau rimanya saja. Untuk isinya itu tidak saling berkaitan. Oke, yang selanjutnya ada gurindam. Satu bait dari gurindam terdiri dari 2 larik. Nah, kalau gurindam ini biasanya dalam satu buah gurindam itu ada terdiri dari beberapa bait ya, di mana kedua larik tersebut merupakan isi yang saling berhubungan. Jadi larik 1 dan larik 2 saling berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik kedua. Jadi larik 1 dan 2 saling berhubungan dan setiap bait juga saling berhubungan. Oke, yang ketiga ada syair. Satu syair terdiri atas 4 larik, memiliki rima yang sama, yaitu di sini rimanya kalau syair itu harus a atau bb, semuanya harus berakhiran sama ya. Larik dalam syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait lain. Nah, syair ini hampir sama dengan gurindam, yaitu di setiap sebuah syair itu terdiri dari beberapa bait. Nah, mereka juga saling terkait. Oke, yang selanjutnya mari kita bahas tentang unsur kebahasaan yang ada dalam puisi rakyat. Nah, apa aja sih unsur kebahasaan dalam puisi rakyat? Nah, yang pertama ada kalimat perintah. Sebelumnya kita cari tahu dulu ya, kalimat perintah itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, yang pertama, kalimat perintah itu intonasi pada bagian terakhir kalimat naik atau meninggi. Misalnya, bukalah pintu itu. Itunya harus agak meninggi seperti itu. Dan diakhiri dengan tanda baca seru. Dan yang ketiga, menggunakan pola inversi. Nah, pola inversi ini adalah pembalikan susunan kalimat. Contohnya nih, pada kalimat berikut ini dengarkan ya. Ia makan roti. Nah, jika menggunakan pola inversi akan menjadi roti makan ia, atau makan roti ia, seperti itu. Jadi berkebalikan. Dan yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Oke, yang selanjutnya mari kita cari tahu apa aja sih jenis-jenis kalimat perintah. Nah, jenis kalimat perintah ada 4. Yang pertama, kalimat perintah biasa. Kalimat perintah jenis ini adalah
kalimat yang isinya secara langsung hanya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya nih, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu, harus diakhiri dengan tanda seru ya. Dan yang kedua, kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah jenis ini mengandung perintah dengan cara mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah ini ditandai dengan kata ayo, marilah. Seperti itu. Contohnya nih, ayo belajar dengan giat. Seperti itu. Mari buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu untuk kalimat perintah. Oke, yang ketiga, kalimat perintah larangan. Kalimat perintah ini bermakna meminta atau memerintah seseorang untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Biasanya nih, kalimat ini ditandai dengan kata-kata larangan seperti jangan. Contoh kalimatnya, jangan berbicara selagi makan. Seperti itu. Jangan meribut di dalam kelas. Seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir, kalimat perintah saran. Kalimat perintah ini bermakna menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Nah, kalimat perintah ini ditandai dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya nih, sebaiknya dibuktikan dahulu. Sebaiknya kamu membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu kalimat saran. Oke, nah setelah kita tahu nih ciri-ciri unsur bahasan yang pertama yaitu kalimat perintah, nah kita masuk pada yang kedua yaitu kata penghubung. Nah, kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan sebagai penghubung antara kata dengan kata, misalnya satu dan dua, dan di sini adalah kata penghubung, misalnya jeruk atau mangga, atau di sini adalah kata penghubung. Penghubung antara klausa dengan klausa, atau penghubung antara kalimat dengan kalimat. Nah, kalau kata penghubung ini kita biasanya kalau di bab-bab sebelumnya kamu juga sudah pernah mendengar, dan biasanya kita menyebutnya dengan konjungsi ya. Oke. Kata penghubung yang biasa digunakan dalam puisi rakyat itu ada 4 juga. Nah, sebagai berikut, yaitu yang pertama, kata penghubung tujuan. Kata penghubung tujuan merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contohnya nih, kata yang digunakan agar, supaya, untuk, dan guna. Ini kata penandanya. Jadi kalau ada kata-kata ini berarti itu adalah kata penghubung tujuan. Dan yang kedua, kata penghubung syarat. Kata penghubung syarat menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contohnya nih, kata penandanya kalau, jikalau, jika, apabila, asal. Nah, jika kamu menemukan kata-kata ini di dalam suatu kalimat, nah itu berarti menggunakan kata penghubung syarat. Oke, yang ketiga ada kata penghubung sebab. Kata penghubung sebab menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab-sebab tertentu. Contoh kata yang digunakannya nih, sebab, karena, sebab itu, dan oleh karena itu. Nah, dan yang terakhir ada kata penghubung akibat. Kata penghubung akibat menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Contoh kata penandanya sampai, hingga, sehingga, akibatnya. Nah, seperti itu untuk kata penghubung. Contohnya nih, jika kamu ingin pintar, maka rajin-rajinlah belajar. Nah, kalau tadi itu kata penghubung apa loh yang digunakan? Nah, itu yang digunakan adalah kata penghubung syarat ya. Tadi kita menggunakan kata jika sebagai penandanya, seperti itu. Oke, nah ciri-ciri unsur kebahasaan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Oke, kita cari tahu dulu nih kalimat tunggal itu apa sih?
Nah, kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari unsur objek dan predikat saja, namun bisa juga diikuti dengan objek dan kata keterangan. Contohnya nih, pagi-pagi dia menangis. Pagi-pagi ini menjadi keterangan waktu, dia adalah subjeknya, dan menangis adalah predikat. Nah, predikat ini biasanya itu berfungsi sebagai kata kerja biasanya yang menjadi predikat ya. Nah, kalau untuk contoh lainnya nih, saya makan. Nah, itu terdiri dari subjek dan predikat. Oke, yang selanjutnya, mari kita lihat kalimat menjemuk. Kalau tadi kalimat tunggal, sekarang kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang digabungkan dalam satu kalimat dan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kalimat menjemuk digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Oke. Yang pertama ada kalimat menjemuk setara. Nah, kalimat menjemuk setara ini adalah kalimat yang memiliki dua klausa yang sejajar atau sederajat. Kalimat ini nih biasanya dihubungkan dengan konjungsi, biasanya contohnya berupa dan, lalu, kemudian, tetapi, atau bahkan contoh kalimatnya nih, aku pergi ke sekolah tetapi turun hujan. Seperti itu. Yang kedua, ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk ini memiliki dua klausa yang hubungannya tidak sejajar. Di dalam kalimat ini terdapat dua klausa yang berkedudukan sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Konjungsi atau penghubung kalimat ini adalah yang kata penandanya, yaitu jika, ketika, walaupun, bahwa, bagaikan, sebab, sehingga, dan dengan. Contoh kalimatnya nih, walaupun dia sangat kaya, hidupnya sederhana. Oke, yang selanjutnya kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran ini adalah kalimat yang menghubungkan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Biasanya kalimat majemuk campuran memiliki klausa lebih dari 2. Nah, contoh kalimatnya, ketika perampokan itu terjadi, aku sedang tidur, sedangkan ayahku tidak ada di rumah. Nah, kalau kalimat majemuk setara ditandai oleh konjungsi yang berkebalikan seperti atau berkelanjutan, seperti lalu, kemudian, tetapi, dan bahkan. Nah, kalau majemuk atau konjungsi majemuk bertingkat ini biasanya sebab akibat. Oke, mari kita lihat yang selanjutnya. Ya, nah ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari cara membuat pantun. Apa aja sih langkah-langkahnya untuk membuat pantun? Mari kita perhatikan. Yang pertama, tentukan topik atau tema pantun. Misalnya nih, kamu pengen tema pantun yang lucu-lucu misalnya. Nah, berarti yang kedua, kemudian kamu pilih jenis pantun yang akan kamu buat. Kalau yang lucu-lucu berarti misalnya kegiatan lucu, hal-hal lucu yang terjadi di sekolah misalnya. Nah, kalau yang lucu-lucu ini adalah pantun sukacita misalnya, yang bahagia-bahagia misalnya. Yang ketiga, tulislah dahulu isi pantun. Nah, jadi saat membuat pantun, itu kamu membuat baris ketiga dan keempatnya dulu, jangan 1 dan 2, nanti kamu kesulitan memikirkan isinya apa. Nah, jadi dalam membuat pantun, hal setelah kamu pilih tema dan jenis pantunnya, yang selanjutnya kamu lakukan adalah membuat isi pantun tersebut, yaitu di baris ketiga dan keempatnya. Nah, yang selanjutnya, buatlah kalimat sampirannya, yaitu yang larik 1 dan 2. Nah, setelah kamu misalnya nih, di larik 3 dan 4, kamu berakhirannya misalnya an dan ba misalnya. AB ya, AB. Jadi harus menyesuaikan juga itu sampirannya. Yang terakhir, gabungkan isi dan sampiran pantun yang sudah kamu buat. Nah, setelah kamu membuat isi, kemudian membuat sampiran,
gabungkan. Jangan lupa untuk menyocokkan rimanya, karena rima dari pantun harus bersajak ABAD. Kamu nggak boleh asal-asalan dalam membuat pantun. Seperti itu. Oke, contohnya nih kita membuat pantun. Setelah membuat isinya, terus buatlah sentirannya seperti itu. Oke, semoga untuk tugas-tugas berikutnya kamu sudah bisa membuat pantun ya. Usahakan seperti itu. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang berbalas pantun seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk materi kali ini. Semoga kamu bisa memahaminya dengan baik. Untuk tugas, nanti Ibu akan memberikan tugas di Google Form. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.